Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nur Fadila NIM 09115804190007, kelas A semester 7, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Dalam materi analisis kebijakan, saya akan membahas isu kebijakan tentang pengelolaan dana bansos COVID-19. Merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku, bansos secara sederhana adalah pemberian uang, barang atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Secara umum, permasalahan dalam program bansos paling sering terjadi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan bansos. 2 dari 3 tahap umum tersebut yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam tahap penganggaran, kementerian, lembaga, atau Pemda menetapkan daftar penerimaan bansos. Memahami kerumitan penyaluran bansos yang terjadi dan besarnya kesulitan pemerintah dalam penyaluran bansos selama wabah COVID-19, maka perlu dilakukan evaluasi untuk penyelesaian akar permasalahan, yakni terkait pendataan warga penerimaan bansos. Dalam konteks bansos COVID-19, Kementerian Sosial atau Kemensos melakukan penetapan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia. Pada tahap penyaluran bansos dalam bentuk uang diberikan secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank penerima bansos atau bank penyalur. Adapun penyaluran bansos dalam bentuk barang didahului dengan proses pengadaan barang atau jasa untuk kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bansos. Metode inilah yang digunakan Kemensos untuk penyaluran bantuan bahan pokok COVID-19 bernilai puluhan triliun rupiah yang kemudian bermasalah. Kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kemiskinan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam. Namun di masa pandemi COVID-19, pemerintah baik pusat dan daerah kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Salah satunya adalah kemiskinan. Masyarakat miskin lebih cenderung menerima pemberian materi yang tidak seberapa dari para politikus ketimbang menuntut kebijakan yang lebih komprehensif atas permasalahan yang mereka hadapi. Jadi, dalam isu tersebut harus dibuatkan kebijakan, karena adanya COVID-19 membuat masyarakat tidak bisa bergerak luas untuk bekerja. Jadi banyak masyarakat yang mengeluh dan pengangguran. Ini sudah jelas bahwa adanya COVID-19, masyarakat lebih cenderung memikirkan masalah keuangan dan tidak semua masyarakat yang tidak mampu memiliki bansos. Jika isu tersebut dibiarkan, maka makin banyaknya penduduk bertambah termiskin di Indonesia. Jadi itulah salah satu isu-isu analisis kebijakan yang berkembang di masyarakat yang saya bisa jelaskan. Oleh karena itu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.